Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, bertemu lagi bersama saya Talita Salsabila dari 10 TJKT 1. Nah, kita sudah sampai ke bab 10 ini teman-teman, yaitu command line tips and trick yang masih berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administrator. Nah, pada bab 10 kali ini ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama, menggabungkan beberapa komen. Jadi nanti kita akan belajar untuk menggabungkan beberapa komen menjadi satu line ya teman-teman. Lalu yang kedua ada tab completion, yang ketiga history, dan yang terakhir ada comment shortcut ya teman-teman. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu menggabungkan beberapa komen. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan belajar untuk merunning beberapa komen dalam satu line ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa running Debian-nya ya teman-teman. Di sini saya akan coba ls. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat desktop, dir B, dir A, dokumen, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, di sini jika teman-teman ingin melihat file pada dir A, teman-teman harus memasukkan komen ls dir A. Nah, bisa teman-teman lihat pada dir A itu terdapat file B, txt, dan dir B ya teman-teman. Lalu jika teman-teman ingin masuk ke dalam dir B, teman-teman harus memasukkan perintah yaitu ls dir B, dimana pada dir B itu terdapat dir C ya teman-teman. Kita kan akan belajar untuk menggabungkan beberapa komen ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat saya masih menggunakan dua komen ya teman-teman, yaitu ls dir A dan ls dir B. Lalu bagaimana cara untuk menggabungkannya? Di sini teman-teman bisa menggunakan perintah ls dir A titik koma ls dir B. Lalu di sini teman-teman bisa enter. Nah, bisa teman-teman lihat pada dir A itu terdapat b.txt dan dir B. Pada dir B terdapat dir C ya teman-teman. Nah, untuk melihat lebih detailnya lagi, teman-teman bisa menggunakan perintah yaitu ls min r ya teman-teman, seperti ini. Terus dir A, teman-teman bisa enter. Nah, pada dir A itu terdapat file b.txt dan dir B. Pada dir A itu terdapat dir B dan dir C. Lalu di sini untuk melihat lebih detail dir B, teman-teman bisa menggunakan perintah yang sama. Mohon maaf. Dir B. Nah, bisa teman-teman lihat pada dir B terdapat yang namanya dir C ya teman-teman. Di sini saya akan coba untuk menggabungkan semua komen ini di dalam satu line ya teman-teman, atau satu komen, yaitu dengan perintah ls min r dir A, dir A titik koma ls min r min r dir B. Nah, seperti ini ya teman-teman, ls min r dir A titik koma ls min r dir B. Teman-teman bisa enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini pada dir A terdapat b.txt dan juga dir B, di mana pada dir A itu terdapat dir B dan pada dir B itu terdapat dir C, di mana pada video sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan cara untuk membuat direktori di dalam direktori. Ini batasan untuk dir A sampai sini ya teman-teman. Lalu untuk dir B, pada dir B itu terdapat yang namanya dir C ya teman-teman. Lalu di sini saya akan menambahkan satu komen untuk menghapus ini semua ya teman-teman, yaitu teman-teman bisa memasukkan perintah clear. Jadi komen clear digunakan untuk menghapus komen-komen atau untuk membersihkan komen-komen ya teman-teman, agar teman-teman itu tidak bingung dengan banyaknya komen ataupun konfigurasi. Pada materi yang pertama hanya itu saja ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tab completion. Apa sih tab completion itu? Jadi tab completion itu digunakan untuk mempercepat kita dalam memasukkan atau dalam mengetikkan komen ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa buka Linux teman-teman dan lalu buka terminal ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba ls. Bisa teman-teman lihat di sini ada desktop, dokumen, dir B, downloads, dan lain sebagainya ya teman-teman. Di sini saya akan coba untuk masuk ke dokumen ya teman-teman. Di sini teman-teman hanya perlu menuliskan cd doc, lalu teman-teman bisa tab.
Seperti ini. Nanti secara otomatis itu langsung akan komplit ya teman-teman. Sini saya akan contohkan lagi, semisal teman-teman ingin masuk ke template. Sini teman-teman bisa menggunakan perintah yaitu temp, terus teman-teman bisa tab. Nah, secara otomatis ini akan komplit ya teman-teman. Di sini saya akan coba enter, lalu saya akan pwd. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya sekarang berada pada home/salsabila/template ya teman-teman. Sini saya akan keluar. Tetapi jika teman-teman ingin masuk ke download tetapi teman-teman hanya menuliskan cdd, itu pasti tidak bisa ya teman-teman. Kita tab pun tidak bisa karena ada beberapa kemungkinan di sini, yaitu ada desktop, dokumen, dan juga downloads. Nah, misalnya teman-teman ingin masuk ke download, teman-teman itu di sini harus menuliskan komen secara detail lagi ya teman-teman, yaitu download seperti ini. Terus teman-teman bisa tab. Nah, di sini langsung komplit ya teman-teman. Jadi di sini jika teman-teman ingin menggunakan tab, teman-teman itu harus menuliskan komen itu secara detail ya teman-teman. Pada materi yang kedua hanya itu saja ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu history. Jadi pada pembahasan kali ini kita itu akan membahas history atau riwayat komen yang sudah kita gunakan ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa buka terminal ya teman-teman. Karena di sini kita akan belajar yang namanya comment history. Teman-teman di sini bisa menuliskan history. Kalau enter, nah bisa dilihat di sini banyak sekali riwayat komen ya teman-teman, atau komen-komen yang sudah kita masukkan. Tetapi perlu diketahui, jika teman-teman pernah mematikan atau mereset Debian teman-teman atau aplikasi Linux teman-teman, itu pasti riwayat komennya itu kosong ya teman-teman, atau tidak ada. Sedangkan jika teman-teman tidak pernah meresetnya, itu pasti riwayat komennya atau riwayat perintahnya yang sudah kita masukkan pasti banyak seperti ini ya teman-teman. Nah, pada history comment teman-teman itu bisa kembali atau mengeksekusi komen sebelumnya ya teman-teman, yaitu dengan tanda seru ini ya teman-teman, seperti ini. Teman-teman perlu menuliskan tanda seru, lalu di sini saya akan coba kembali ke dokumen ya teman-teman. Di sini teman-teman ingatnya angkanya 44 ya teman-teman. Di sini untuk masuk ke direktori sebelumnya atau untuk mengeksekusi komen sebelumnya, teman-teman tinggal menuliskan tanda seru lalu nomornya seperti ini, lalu teman-teman bisa enter. Nah, bisa teman-teman lihat saya sudah berada pada dokumen ya teman-teman, direktori dokumen di sini. Lalu jika teman-teman ingin kembali, teman-teman bisa menggunakan cd titik-titik ya teman-teman, atau titik 2. Nah, di sini saya sudah kembali ya teman-teman. Lalu di sini ada tanda seru 2 ya teman-teman. Mohon maaf, tanda seru 2. Apa sih artinya dari tanda seru 2 itu? Jadi nanti dia akan mengembalikan ke history sebelumnya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba untuk masuk ke cd download ya teman-teman. Mohon maaf. Lalu di sini tab, lalu di sini saya enter. Bisa teman-teman lihat di sini saya sudah berada pada cd download ya teman-teman, atau pada direktori download. Kemudian di sini saya akan coba clear ya teman-teman, clear, lalu saya enter. Nah, di sini saya akan coba untuk memasukkan tanda seru 2 ini ya teman-teman, lalu saya akan enter. Nah, kenapa kosong sih teman-teman? Ketika teman-teman cek di history, saya akan tadi melakukan tanda seru 2 ya teman-teman, yang artinya kembali ke history sebelumnya. Lah, history sebelum history tadi itu adalah ada komen clear ya teman-teman. Jadi dia secara otomatis itu akan membersihkan ya teman-teman, atau akan menghapusnya. Di sini saya akan keluar terlebih dahulu. Yang ketiga, teman-teman bisa melakukan komen tanda seru plus C ya teman-teman, seperti ini. Lalu di sini saya enter. Nah, perlu teman-teman perhatikan tanda seru plus C ini mengarah kepada cd titik 2 ya teman-teman. Kenapa sih mengarah ke cd titik 2? Karena jika kita lihat di history,
Komen terakhir sebelum history adalah CD.2 ini ya teman-teman. Jadi komen tanda seru plus C itu dia akan meminta komen huruf C terbaru ya teman-teman, atau sebelumnya. Nah, jadi komen terbaru yang awalan C tadi adalah CD.2 ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu komen shortcut. Nah, di sini pada komen shortcut itu ada beberapa komen yang bisa diketikkan ya teman-teman. Nah, salah satunya itu ada CTRL plus A, lalu ada CTRL plus E ya teman-teman. Nah, CTRL plus A itu digunakan untuk kembali ke awal komen ya teman-teman. Sedangkan untuk CTRL plus E itu digunakan untuk kembali ke akhir komen ya teman-teman. Oke, di sini saya akan contohkan, misal saya akan masuk ke dokumen. Lalu teman-teman itu lupa jika ingin melihat direktori atau file yang ada di dokumen itu, teman-teman kan seharusnya memasukkan perintah ls ya teman-teman. Nah, di sini untuk kembali ke awal komen, teman-teman bisa menggunakan tanda panah kiri ya teman-teman, tetapi ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Teman-teman bisa menggunakan CTRL plus A yang ada pada keyboard teman-teman. Nah, secara otomatis dia akan kembali ke awal ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa menuliskan ls seperti ini. Nah, sebaliknya jika CTRL plus E itu digunakan untuk kembali ke akhir komen ya teman-teman. Jika teman-teman ingin kembali ke akhir komen, teman-teman bisa menggunakan CTRL plus E seperti ini ya teman-teman. Dia langsung kembali ke akhir komen. Nah, selain CTRL plus A dan CTRL plus C, ada lagi yang ketiga, yaitu CTRL plus W. Maaf. CTRL plus W. Nah, CTRL plus W ini digunakan untuk menghapus satu kata pada komen ya teman-teman. Misal nih, saya akan contohkan. Saya akan coba masuk ke download. Nah, tetapi saya itu salah menginput. Seharusnya saya itu masuknya itu ke desktop ya teman-teman, bukan ke download, tapi saya salah menginput atau salah memasukkan perintah, jadinya saya masuk ke download. Nah, untuk menghapus satu kata download ini, teman-teman bisa menggunakan CTRL plus W seperti ini. Nah, secara otomatis kata downloadnya itu akan hilang ya teman-teman. Lalu di sini teman-teman baru bisa memasukkan perintah yang benar, yaitu desktop seperti ini. Nah, misal seperti ini ya teman-teman. Jadi jika teman-teman tekan CTRL plus W, maka akan menghapus satu kata ya teman-teman. Selain tadi CTRL plus W, ada juga yang namanya CTRL plus R. Dimana CTRL plus R ini digunakan untuk mencari history komen sebelumnya ya teman-teman, atau history komen kita sebelumnya. Nah, di sini saya akan coba tekan CTRL plus R ya teman-teman. Nah, di sini ada pencarian ya teman-teman. Di sini saya akan coba untuk mencari CD. Nah, jika kita tekan CTRL plus R kembali, itu dia akan secara otomatis akan mencari komen kita ya teman-teman, yaitu sebelumnya ada CD downloads ya teman-teman. Ada komen yang terakhir yaitu CTRL plus L, dimana CTRL plus L ini digunakan untuk mengeclear tampilan ya teman-teman, sama juga dengan yang namanya clear. Misalnya di sini saya CTRL plus L. Nah, di sini tampilannya akan bersih ya teman-teman. Jadi CTRL plus L itu digunakan untuk mengeclear tampilan seperti sebelumnya ya teman-teman. Dari pada bab 10 mungkin hanya itu saja ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.